Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman kelas 12. Kenalin, nama aku Aulia Sofia Zahra dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini aku ingin membahas salah satu materi kimia, yaitu bab pertama. Kira-kira tahu nggak nih apa? Ya betul, materi sifat koligatif larutan. Yuk ikutin terus keseruannya. Nah, yang pertama-tama aku pengen ngasih tahu kalau sifat koligatif larutan itu memiliki 4 sifat, yaitu kenaikan titik didih, yang kedua penurunan titik beku, yang ketiga penurunan tekanan uap, dan yang keempat itu tekanan osmotik. Terus sekarang aku mau jelasin apa sih itu larutan. Larutan merupakan sebuah campuran homogen dua sifat atau lebih yang saling melarutkan, dan masing-masing zat penyusunnya ini tidak dapat lagi dibedakan secara fisik. Jadi di dalam sebuah satu larutan ini terdiri dari sebuah zat terlarut dan sebuah zat pelarut. Seperti contoh yang di atas ini teman-teman, yaitu larutan air gula. Otomatis pelarutnya itu sebuah air dan zat terlarutnya itu sebuah gula. Jadi si gula ini akan menyatu ke dalam air. Nah, dia jadinya tidak bisa dibedakan lagi secara fisik. Begitu teman-teman. Sekarang aku mau menjelaskan mengenai sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan sebenarnya apa sih, Aulia? Nah, sifat koligatif larutan merupakan sebuah sifat larutan yang tidak bergantung pada zat jenis terlarutnya, melainkan dia itu tergantung pada jumlah atau konsentrasi partikel zat terlarutnya. Jadi, teman-teman, semakin banyak zat terlarutnya, otomatis maka sifat koligatif larutannya itu akan semakin besar. Contohnya kayak gini. Yang pertama ada sebuah larutan nih. Ini satu ya, teman-teman. Satu larutan yang terdiri dari 10 gram gula, sedangkan di sini ini larutannya itu terdiri dari 20 gram gula. Otomatis sifat koligatif larutannya itu akan lebih besar yang kedua karena zat terlarutnya itu lebih besar. Sedangkan si pelarut ini sifat koligatifnya lebih rendah. Karena apa? Karena si pelarut ini tidak memiliki zat terlarut. Nah, begitu teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Udah ngerti belum apa itu sifat koligatif larutan, berapa sifat koligatif larutan, dan apa itu larutan? Sebelum kita masuk ke hal yang paling penting, yaitu rumus, harus dipahami dulu ya apa itu larutan, sifat koligatif larutan, dan dia memiliki berapa sifat. Oke, kita masuk ke part yang paling penting, yaitu rumus menghitung sifat koligatif larutan. Karena pasti kalian butuhnya ini dong buat ngerjain soal, dan kalian pasti udah bertanya-tanya dari tadi mengenai tentang rumus menghitung sifat koligatif larutan kan? Oke, aku bakal ngasih tahu ada berapa sih rumus menghitung sifat koligatif larutan. Iya betul teman-teman, ada 3. Yang pertama adalah molaritas atau yang dilambangkan dengan M besar. Yang kedua ada molalitas. Molalitas ini digambarkan dengan M kecil. Dan yang terakhir ini ada fraksi mol. Fraksi mol ini digambarkan dengan lambang X. Oke, lanjut kita masuk ke rumus yang pertama mengenai molaritas atau M besar. Oke, M besar sama dengan massa dibagi dengan MR dikali dengan 1000 dibagi dengan V. Nah teman-teman, untuk massa zat terlarutnya ini harus dalam satuan gram. Jadi kalau belum dalam satuan gram, dia nggak boleh dilanjutin. Kalian harus ubah dulu ke satuan gram. Dan syarat keduanya itu volumenya itu harus dalam satuan liter. Jadi kalau misalnya dia itu satuannya mililiter, jadi harus diubah dulu menjadi satuannya liter. Oke, kita masuk ke contoh soal molaritas ya. Nah, ini kan udah dikasih tahu ya, contoh soal molaritas. Di soalnya ini udah diketahui tiga-tiganya. M-nya itu, MR-nya itu 40, M-nya itu 6 gram. Nah, kalau di 6 gram gini, kalian gak usah ubah satuannya. Nah, V-nya ini 150 mili. Nah, kalau mili itu harus diubah, kayak yang tadi aku bilang kan, harus diubah satuannya menjadi apa? Menjadi liter.
Oke, semuanya udah dikasih tahu. Langsung kita masukin aja ke rumus. M besar sama dengan M per MR dikali 1000 dikali V. M besar sama dengan 6 dibagi 40 dikali 1000 dibagi 150 sama dengan 1 mol per liter. Nah, jadi molaritas itu satuannya mol per liter. Oke, segitu aja video aku kali ini. Aku Aulia Sufia Zahra pamit undur diri. Semoga kalian semua memahami hal-hal yang sudah aku sampaikan. Dan untuk molaritas dan fraksi mol, contoh soalnya kalian bisa cari di internet sana sebanyak mungkin. Dan jangan lupa untuk selalu latihan soal supaya kita bisa terus mengerjakan soalnya. Sekian dari aku Aulia Sufia Zahra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.